Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Kicamania. Berjumpa kembali dengan saya atau channel kecil saya Dayat Nurahid namanya. Channel kecil yang selalu menghadirkan burungnya secara langsung ya, serta channel kecil yang merawat murai batu dari nol sampai dengan juara, tanpa bos, tanpa doping, dan tanpa perawatan yang macam-macam teman-teman. Dan tentunya di setiap konten-konten saya teman, saya selalu menghadirkan burungnya secara langsung. Nah, jadi saya tidak omong kosong, saya hadirkan burungnya secara langsung. Dan di video kali ini teman, saya ingin membuatkan judul ya, yaitu murai batu yang suka ke dasar karpet itu karena faktor apa teman-teman, atau murai batu yang sering turun ke dasar sangkar itu karena faktor apa ya. Bisa teman-teman lihat ya, ini adalah murai batunya, dia sering turun ke dasar sangkar teman-teman. Dia sering turun ke dasar sangkar. Nah, maka dari itu langsung saya buatkan konten, dan saya rasa ini sangatlah sering sekali dialami ya para pemain murai batu teman-teman ya. Dan langsung saja teman-teman, saya akan bahas di sini ya secara langsung. Silakan teman-teman ditonton dari awal sampai dengan akhir ya, jangan di skip teman-teman. Nah, untuk murai batu yang sering ke dasar karpet atau ke dasar sangkar ya, itu biasanya ada beberapa faktor. Nah, teman, biasanya ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu burung lapar teman, atau burung kekurangan extra fooding ya, atau burung kekurangan F, kekurangan jangkrik, kekurangan kloto teman, kekurangan segala-galanya ya, bisa menyebabkan burung tersebut turun ke dasar sangkar. Dan yang kedua teman, murai batu yang memang birahinya sudah sangatlah tinggi ya, dia ngelowo atau nge-Batman, bahkan sampai parahnya lagi dia akan turun ke dasar sangkar ya. Serta murai batu yang emosinya tinggi teman, murai batu emosi tinggi, dia biasanya dia nabrak sangkar, dia tidak nyaman, dan bahkan kadang suka terpleset ya ke dasar sangkar atau di karpet teman-teman. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, murai batu yang turun ke dasar sangkar dengan kondisi burungnya lapar teman-teman, atau kekurangan extra fooding ya. Itu biasanya burung yang memang hariannya kurang gacor ya. Kemudian juga burung tersebut kalau memang dia kondisinya lapar, dia turun ke dasar sangkar, biasanya dia kekurangan jangkrik teman-teman ya, kekurangan jangkrik serta kekurangan kroto. Saya sarankan penuhi dulu jangkriknya atau banyakin dulu ya untuk murai batu yang turun ke dasar sangkar karena lapar ya teman-teman. Kita naikin dulu jangkriknya atau kita fullin dulu jangkriknya, kemudian kita jemur kencang dan kita berikan kroto ya, biar nutrisi dia tercukupi teman-teman ya. Kalau memang murai batu teman itu turun ke dasar sangkarnya itu dikarenakan lapar, biasanya pada saat dilombakan ya, ada jangkrik dia turun ke bawah dasar sangkar ini teman, itu menurut saya karena fix karena kekurangan extra fooding atau kekurangan jangkrik serta kroto teman. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, penyebab murai batu turun ke dasar sangkar biasanya dia over birahi ya. Murai batu yang over birahi biasanya ketika dia sudah parah ya, dia akan ngelowong atau nge-Batman teman-teman. Karena pada burung-burung yang birahinya sudah over ya, itu tenaganya akan habis ya, tenaganya akan terkikis, staminanya kurang, jadi burung tersebut lama-lama dia akan lemah serta nge-Batman ya, atau ngebagong teman-teman, serta akan lebih parahnya lagi dia akan turun ke dasar sangkar ya. Itu kalau memang murai batu teman itu over birahi. Dan cara perawatannya, murai batu yang over birahi yang sering turun ke dasar sangkar, biasanya saya main umbaran teman-teman ya. Saya umbar, kemudian setelah diumbar saya mandikan ya, dan setelah saya mandikan saya berikan kroto ya, seperti itu teman. Lalu hariannya kalau kita mau jemur, kita lakukan penjemuran sauna ya, kalau memang murai batu teman itu over birahi ya. Nah, murai batu over birahi juga dia
sangat relatif sekali ya, atau sangat sering sekali turun ke dasar sangkar. Ya, karena dia badannya lemas, emosinya kurang, dan staminanya kurang, teman-teman. Seperti itu. Lalu murai batu yang turun ke dasar sangkar itu dengan faktor over emosi. Nah, ini sebenarnya hampir sama, teman-teman. Birahi dan emosi itu hampir sama, tetapi kalau murai batu yang over emosi, biasanya dia akan nabrak jeruji. Ya, ketika bertemu lawan dia nabrak sangkar atau jeruji sangkar. Nah, ketika dia parah, dia akan turun ke dasar sangkar seperti ini. Ya, turunnya. Nah, untuk kategori murai batu yang over emosi yang turun ke dasar sangkar, biasanya teman-teman para kicau mania atau senior murai batu itu mengakali pakai ranjau, teman-teman. Pakai ranjau atau karpetnya dikasih ranjau atau bola-bola, teman-teman. Ya, kalau memang murai batu tersebut over emosi. Biasanya kalau burung over emosi itu nggak lihat kanan kiri, itu maksudnya nggak anteng ya maksudnya, dan nggak lihat kanan kiri, bablas biasanya dia terjun ke dasar sangkar. Nah, burung-burung yang over emosi itu pasti hariannya dia full materi. Ya, ketika di rumah dia harian full materi, jarang sekali ngukuk, teman-teman. Tapi kalau burung yang birahi biasanya dia jarang sekali mengeluarkan materi. Itu sih yang ketika kita lihat ketika pada saat di rumah. Ya. Tapi kalau di lapangan murai batu over emosi itu rata-rata dia nabrak sangkar ya, jeruji sangkar, dan lebih parahnya dia akan turun ke dasar sangkar. Ya, teman-teman, seperti itu. Dan cara perawatan murai batu yang over emosi, untuk jangkriknya tetap kita lakukan sesuai settingan dia, tapi lebih banyak pengembunan, teman-teman. Ya, lebih banyak diembun, lebih banyak mandi sore, teman-teman. Kemudian jemurnya justru dikurangin. Kalau murai batu yang over emosi, justru jemurnya itu dikurangin. Tapi kalau murai batu yang over birahi, justru jemurnya ditingkatkan, yaitu dengan cara penjemuran di sauna. Nah, penjemuran sauna itu fungsinya untuk meningkatkan emosi. Lalu kita stabilkan dengan umbaran. Ya, teman-teman, seperti itu. Kalau memang murai batu teman itu over birahi. Jadi ada 3 tips, teman-teman, atau 3 penyebab ya murai batu turun ke dasar sangkar. Yang pertama memang dia kekurangan F atau dia lapar, teman-teman, atau kekurangan jangkrik, settingannya kurang. Biasanya dia nyari-nyari jangkrik ke dasar sangkar ya. Itu yang pertama. Dan kedua, saya ulangi lagi ya, murai batu yang over birahi. Karena dia birahinya tinggi, staminanya habis, tenaganya habis, dia akan menjadi ngelowong atau nge-Batman ya. Serta lebih parahnya lagi, dia akan turun ke dasar sangkar. Dan yang ketiga, saya ulangi lagi sekali lagi, murai batu over emosi itu sangat sering sekali ya ketika di lapangan dia nabrak sangkar, bongkar materi, dan lebih parahnya lagi dia akan turun ke dasar sangkar, teman-teman. Itu ada 3 faktor menurut yang saya pelajari ya dari para senior murai batu. Ya, penanganannya saya sudah jabarkan, tinggal teman-teman aplikasikan saja, teman-teman, di burung murai batu teman-teman masing-masing. Apakah murai batu teman lapar, kekurangan F, ataukah birahi, dan ataukah dia over emosi. Ya, karena murai batu kita pastilah sangatlah berbeda, teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau untuk murai batu ini ya, khususnya murai batu ini, dia itu lebih cenderung dia seperti lapar, teman-teman. Dia kekurangan F ya. Jadi saya berikan extra foodingnya itu dia kenyang ya. Pada murai batu ini saya berikan extra foodingnya itu kenyang. Karena ketika saya berikan sedikit, dia akan mencari-cari jangkrik sampai ketika dia digantang, dia turun ke dasar sangkar, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jangkrik saya berikan 10-10 ya. Harian jemur karena burung ini tipikal dingin, teman-teman, bukan tipikal panas. Harian saya jemur, kemudian saya full prodong hariannya. Sore saya berikan jangkrik 10 ekor lagi. Dan untuk pur protein rendah, teman-teman, atau pur top song coklat, serta saya berikan vitamin ebot fit, teman-teman. Ya. Dan saya rasa cukup ya. Itu dia pembelajaran kita bersama tentang pengertian murai batu yang turun ke dasar sangkar. Ya, ada 3 faktor tersebut, teman-teman. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya.
Dan juga saya ucapkan yang sebesar-besarnya terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu setia menonton channel kecil saya. Dan jangan lupa like, comment, serta subscribe, karena dukungan teman-teman itu sangat bermanfaat bagi channel kecil saya ini, teman. Ya, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania dan sukses selalu untuk teman-teman semua.